Baik, kali ini saya akan membahas soal fisika mengenai dinamika partikel. Soal yang saya ambil dari buku Halliday, Fisika Dasar untuk Universitas, bab 5 tentang dinamika partikel untuk nomor 59. Jadi ada seekor monyet bermasa 10 kg, ya. Di sini ada gambarnya, bermasa 10 kg, memanjat ke atas melalui sebuah tali tak bermassa, ya, dan kemudian naik ke atas tanpa gesekan untuk menarik ke atas, ya. Jadi ini balok monyet ini dengan saya tulis diketahui massa monyet saya anggap M1 10 kg. Massa dari kotak paketnya itu adalah saya tulis M2 15 kg, ya. Jadi misalnya jika monyetnya tidak berlari, tidak memberikan percepatan, maka paket ini jelas tidak bisa terangkat, ya, karena paket massanya lebih berat, lebih besar, ya. Oke, jadi supaya si monyet bisa menarik paketnya ke atas, si monyet harus berlari ke atas dengan memberikan percepatan minimum, ya, percepatan minimum sehingga dia bisa menarik paket kotaknya itu ke atas, ya. Oke. Saya tulis semua gaya-gaya yang bekerja. Di sini adalah berat dari kotak W2, ini berat dari si monyet W1. Saat si monyet berlari ke atas, ya, dengan cara memanjat dengan percepatan A, maka di tali ini akan timbul tegangan tali. Ya, tegangan tali inilah gaya yang mengangkat monyet ke atas dan juga gaya yang mengangkat paket kotak ini ke atas juga, ya. Jadi berapa? Jadi untuk soal yang A, berapa besar paling tidak, ya, paling kecil percepatan monyet supaya dia bisa mengangkat paket yang lebih berat ini, masanya, ya, lebih berat untuk naik dari atas tanah. Oke, sekarang kita tinjau dulu kotak, ya. Kita tinjau kotaknya dulu, paketnya. Oke, jadi di kotaknya, oke, buat gambar kira-kira seperti ini. Di sini adalah berat kotak W2 M2 kali G. Ini adalah tegangan tali atau gaya yang mengangkat kotak ke atas. Oke, saya masuk ke rumus hukum kedua Newton. Sigma F sama dengan M kali A untuk paket, ya. Jadi gaya minimum supaya paket bisa naik ke atas, itu kita anggap akselerasinya 0, ya. Jadi itu adalah titik di mana paketnya mulai bisa naik ke atas, ya. Jadi gaya ke atas dikurang berat dari kotak sama dengan 0, ya, sama dengan 0. Ini adalah titik setimbang di mana saat itu, ya, dengan tegangan sebesar T, kotak itu pas mulai akan bergerak ke atas, ya. Jadi kita angka, dan di sini ada tanya percepatan minimum, ya, percepatan minimum. Jadi kita ambil gaya minimum untuk mengangkat kotak ke atas. Jadi T sama dengan W2 sama dengan M2 kali G, 15 kali 10, kita ambil gravitasi di sini 10. Berarti tegangan tali atau gaya untuk minimum, ya, gaya minimum untuk menarik kotak ke atas itu adalah 150 Newton. Nah, sekarang kita tinjau di monyet. Contohnya, ya, misalnya ini adalah monyetnya seperti ini. Contoh ini monyet gambar seperti ini, dia menarik tali, ya. Oke. Nah, di sini adalah berat dari monyet W1 dan ke atas ini adalah gaya tegangan tali. Di situ saya gambar sebagai tegangan tali. Tegangan tali ini adalah gaya yang diberikan oleh monyet, ya, untuk menarik kotak. Oke, pada saat saya tinjau si monyet, saya pakai rumus sigma F sama dengan M dikali A. Sigma F untuk monyet itu adalah tegangan tali yang dihasilkan dari tarikan si monyet, ya, dikurang berat monyet sama dengan M1 massa monyet kali A. Saya input nilai tegangan tali 150 dikurang berat monyet M1 kali G, massa monyet 10 kali G 10 100 sama dengan 10 kali A, berarti 50 sama dengan 10A. Percepatan minimum, ya, percepatan minimum monyet untuk mengangkat paket adalah 50 bagi 10, 2 meter per detik kuadrat. Ini percepatan minimum, ya. Oke, sekarang kita ke soal yang nomor B. Di soal nomor B, ya, jika, ya, mulai dari sini, jika sesudah paketnya terangkat dan, ya, saat paketnya mulai terangkat dan monyet stop, ya, monyet berhenti itu memanjat dan hanya bergantungan pada tali. Jadi saat paketnya sudah terangkat, monyetnya sudah diam, hanya bergantungan pada tali. Berapa besar
ya untuk B, C direction besar dan arah percepatan monyet, dan D tegangan dari tali. Oke. Saat monyet ya, jadi saat paket udah mulai terangkat, monyet langsung berhenti ya. Saat monyet berhenti ya, saya gambar ulang ya, kira-kira seperti ini. Saat monyet mulai berhenti untuk mengangkat paket ya, dia hanya bergantungan ya. Saat monyet hanya diam, tentu ya berat dari paket yang lebih besar akan menarik monyet ke atas, paketnya akan bergerak ke bawah ya. Jadi kira-kira kalau saya gambar sketnya, ini paketnya ya, ke atas, ini ditarik oleh monyet ya, misalnya monyetnya ini ditarik, monyetnya hanya bergantungan ya, visual dibilang monyetnya hanya bergantungan ya. Oke, jadi begini ya, misalkan ini pohonnya, oke dia bergantungan seperti ini. Saya gambar ulang semua gaya-gayanya. Ini kotak, ini adalah tegangan tali, ini berat dari monyet, ini juga tegangan tali seperti ini. Oke, saat monyet diam ya, berarti tidak ada gaya apa-apa yang bekerja lagi. W2 lebih besar dari W1. Artinya apa? Artinya saat itu paket bergerak ke bawah dan monyet akan bergerak ke atas ya dengan percepatan. Nah kita tinjau satu persatu berapa besar dan arah percepatan monyet. Kita tinjau dulu benda balok ya. Saya tinjau balok. Sigma F sama dengan M2 dikali A. Untuk balok itu W2 ya, karena balok bergerak ke bawah, dikurang tegangan tali sama dengan M2 kali A. Masukkan W2, M2 kali G, 15 kali 10. 150 kurang tegangan tali, M2 15 kali A, saya dapat persamaan T sama dengan 150 kurang 15A. Kemudian saya tinjau monyet di sini. Monyet bergerak ke atas ya, akan ditarik. Sigma F sama dengan massa si monyet dikali percepatan. Untuk percepatan monyet dan kotak pasti sama ya. Sigma F di sini adalah tegangan tali yang menarik monyet ke atas dikurang berat si monyet sama dengan M1 kali A. Saya input T kurang berat monyet 10 kali G ya, M kali G 100 sama dengan 10 kali ya. Saya dapat persamaan tegangan tali 100 tambah 10A. Nah, saya sudah dapat persamaan untuk tension, ada 2, di sini T, di sini juga T. Sekarang saya kombinasikan keduanya untuk mencari acceleration. Tentu T sama dengan T, tegangan tali pasti sama, karena tegangan talinya ya terhubung langsung, tidak terputus ya. Jadi tegangan sepanjang tali pasti sama, saya masukkan 100 tambah 10A sama dengan 150 kurang 15A. Kemudian saya input nilainya 25A ya, min 15A pindah ke kanan sama dengan 100 pindah ke kanan, min 15A saya pindah ke kiri, 100 saya pindah ke kanan, jadinya 50. Saya dapat percepatan ya, percepatan monyet dan kotak itu adalah 2 meter per detik kuadrat. Tentu percepatan monyet adalah berarah ke atas ya, dan percepatan dari kotak pakainya adalah berarah ke bawah. Oke, selanjutnya ditanya tegangan tali. Kalau kita sudah dapat A-nya, kita tinggal input nilai A ke dalam ya. Persamaan untuk tegangan tali mana saja juga bisa. Saya ambil yang kedua, tegangan tali adalah 100 tambah 10A. 100 tambah 10A sama dengan 100 tambah 10 kali 2, 20. Tegangan tali adalah 120 Newton ya. Jadi begini proses penyelesaian soal untuk soal nomor 59.